Salah satu teori dalam psikologi mengatakan bahwa kelupaan adalah sebuah mekanisme otomatis untuk melindungi keselamatan manusia. Jadi ketika berhadapan dengan pengalaman yang traumatis, situasi yang menyakitkan, situasi yang menakutkan atau sejenisnya, maka tanpa diperintah otak akan bisa melupakan peristiwa-peristiwa traumatis termasuk peristiwa perkosaan. Tapi persoalannya adalah apakah kita bisa memastikan kelupaan yang disampaikan oleh PC itu betul-betul berkaitan dengan perkosaan atau bukan? Sayang beribu sayang, terhadap pertanyaan itu saya menjawab sendiri bahwa sepanjang ingatan saya berjalan hingga hari ini tidak pernah sekalipun PC dikabarkan menjalani visum. Jadi tidak ada simpulan bahwa PC adalah sungguh-sungguh korban perkosaan. Karena saya tidak teryakinkan bahwa PC adalah korban perkosaan, maka kalaulah PC mengatakan lupa, kalaulah PC mengatakan tidak tahu, menurut saya itu adalah manipulasi alias fabrikasi belaka. Karena sekali lagi tidak ada sangkut paut yang definitif antara kelupaan yang dia katakan tersebut dengan peristiwa perkosaan yang dia klaim, tapi tidak pernah kunjung ada bukti bahwa dia sungguh-sungguh diperkosa. Nah, kalau dalam konteks ketika Sambo mengatakan bahwa protes gitu ya, bahwa kenapa kan ini yang didakwa adalah 340 itu, ya kan? Kenapa ini harus ada titipan, dia bilang ya, ada titipan pertanyaan gitu. Nah, kembali lagi ya pada penyidik ya, seorang chef yang handal itu dilihat dari jam terbangnya juga, dilihat udah berapa kasus yang ditangani sehingga mempunyai kecerdasan tersendiri, intelijen tersendiri nih, gitu si chefnya ini tadi. Jadi ketika ada pihak luar mengatakan jangan, yang itu jangan gitu, tetapi chef saya yang paling tahu bagaimana nanti mengelolanya, begitu. Mbak Putri Chandrawati keceplosan, jawab jujur, bukannya bohong. Ketahuan ternyata dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara? Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu sama sekali? Tidak. Kuasa hukum Brigadir J. Martin Lucas mengungkapkan bahwa Putri Chandrawati terbukti ikut terlibat dalam persekongkolan Verdi Sambo dalam menghabisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Keterlibatan Putri nampak saat dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang belum lama ini digelar. Martin mengatakan Putri itu keceplosan ketika ditanya majelis hakim. Putri ditanya apakah yang saudara lakukan ketika terjadi penembakan, ungkap Martin di kanal YouTube Metro TV News dilansir dari suara.com pada hari Rabu. Ya, kemarin Putri itu keceplosan ketika ditanya oleh majelis hakim. Ya, Putri itu ditanya apakah yang saudara ataupun saudari lakukan ya ketika terjadi penembakan. Ya, Putri Chandrawati itu menjawab dengan jujur dengan mengatakan ketika terjadi penembakan, ya, Putri Chandrawati itu justru melakukan menutup telinga. Nah, itu janggal. Kalau orang yang tidak mengetahui suatu peristiwa ya yang terjadi dan peristiwa apa itu ya dan siapa yang menjadi pelakunya ataupun menjadi korbannya, tidak akan mungkin tutup kuping. Yang ada ya si Putri ini akan segera mengamankan diri, entah dia masuk ke dalam kolong meja atau kolong tempat tidur atau kolong lemari, dan segera mungkin menelpon para ajudan ataupun menelpon suaminya yang pada saat itu adalah sebagai Kadipropam untuk menanyakan ada peristiwa apa di luar ya, dan juga tolong segera amankan saya. Ini kan nggak dilakukan. Dia yakin dan percaya diri bahwa di luar situasinya aman walaupun ada tembakan ya, karena diduga keras dia tahu peristiwa apa yang terjadi gitu loh di luar kamarnya. Dia jawab jujur mengatakan ketika terjadi penembakan Putri justru menutup telinga. Nah, itu janggal, lanjutnya. Yang menilai respon Putri yang diduga keceplosan memperlihatkan bahwa Putri telah mengetahui suatu peristiwa yang terjadi dan siapa korban dari peristiwa tersebut. Seharusnya yang dilakukan Putri saat mendengar suara tembakan yaitu mengamankan diri, entah masuk ke kolong kasur ataupun lemari baju. Putri juga bisa langsung menghubungi Verdi Sambo atau ajudannya untuk mencari tahu apa yang terjadi di luar sana.
Dia yakin dan percaya diri bahwa di luar situasinya aman walaupun ada tembakan. Ya karena diduga kuat dia tahu peristiwa apa yang terjadi di luar kamarnya, ungkapnya. Pembicaraan mengenai pemerkosaan maupun pelecehan tidak ada karena Putri Candrawati itu bersamaan datangnya dengan para ajudan ke Jakarta di tanggal 8. Dan bersamaan juga rapatnya di lantai 3 Saguling. Di dalam rapat itu tidak ada dibicarakan pemerkosaan. Bahkan Putri sendiri pun, Putri Candrawati tidak pernah merasa dirinya diperkosa atau dilecehkan. Jadi kemudian ciri-ciri orang yang diperkosa itu biasanya malu. Tetapi Putri Candrawati justru pamer. Apa itu di depan Brimob, saya putri, saya mencintai suami saya. Siapa yang nanya, kau mencintai atau tidak? Ya, wanita yang ideal adalah mencintai suaminya. Saya harus konfirmasi dulu mengenai begitu. Artinya dia tidak trauma. Hal serupa pun disampaikan Baradae. Putri tak mengaku bahwa dirinya tak ikut menyaksikan obrolan dan skenario yang disusun oleh Ferdi Sambo. Ia dan Sambo membicarakan skenario penembakan Brigadir J di rumah lantai 3 Saguling. Tadi Bu PC bilang tidak tahu pada saat saya mengobrol dengan FS di lantai 3. Padahal kenyataannya PC saat ada FS dan saya mengobrol dan menjelaskan soal skenario yang menyuruh saya menembak Yosua, ungkap Baradae. Tak hanya itu, Richard juga mengaku Putri menyaksikan dirinya saat mengisi peluru. Makanya kalau seandainya CCTV lantai 2 dan 3 rumah Saguling serta Jalan Bangka semuanya akan lebih terang. Ibu mungkin tidak akan berani berbohong di depan pengadilan begini, katanya.